Di balik perbukitan Puncelut, sebuah kerajaan tersembunyi menanti. Bukan sekadar wisata, tapi perjalanan melintasi waktu ke dunia para raja. Siapkan dirimu, karena tahta ini menunggu pemilik barunya. Menyusuri sejuknya Puncelut, meninggalkan hiruk-pikuk kota. Di balik jalan berliku, dunia berbeda, siap untuk dijelajahi. Di balik gerbang ini, petualangan dimulai. Sebuah perpaduan alam dan mahakarya yang siap membawa imajinasi melintasi waktu. Mari kita telusuri. Petunjuk arah tersedia lengkap untuk mempermudah eksplorasi. Area parkir luas dan layanan mobil antarjemput siap mengantar pengunjung ke berbagai spot menarik. Menuruni jalan, panorama terbuka, deretan spot estetik dan kastil megah kini hadir di depan mata. Terus menurun, hingga tiba di area terbaru, yang kini telah resmi dibuka. Tiba di loket tiket, pintu masuk menuju petualangan dan keseruan dimulai. Tak jauh dari loket, jalur santai menanti. Tersedia kursi pijat dan area beanbag, untuk menikmati suasana alam dengan nyaman. Dari sini, area ketangkasan dan jembatan gantung megah terlihat jelas, menyatu dengan asrinya alam. Tepat di hadapan, tampak bangunan sudut pandang dengan desain kaca futuristik yang ikonik. Tak jauh dari sudut pandang, terlihat sebuah kastil hitam yang berdiri megah dengan arsitektur klasiknya. Waktunya berpindah tempat, kita naik shuttle car untuk mengeksplorasi spot seru lainnya. Akhirnya tiba di jembatan merah yang estetik. Area masuknya unik dengan kubah merah yang senada dengan warna jembatannya. Mulai melangkah masuk, struktur rangka bajanya tampak menaungi jalur. Di depan mata, jembatan panjang ini membentang lurus, membelah panorama lembah yang luas. Sampai di tengah jembatan, sejauh mata memandang terlihat seluruh area Sarai Hills dan berbagai spot menarik lainnya. Dari kejauhan, tampak bangunan paru-paru Dago yang ikonik. Tak jauh di ujung jembatan, kastil megah sudah menanti untuk kita tuju. Sementara di sisi kiri, terhampar lembah hijau yang asri. Melanjutkan langkah menuju ujung jembatan, suasana terasa tenang dengan pepohonan hijau yang rimbun di sisi kiri dan kanan. Jalur besi ini membawa kita perlahan keluar dari area lembah menuju gerbang Bumi Fasa yang sudah terlihat di depan mata.
Tak jauh dari gerbang Bumi Fasa, kita mengikuti petunjuk ke arah kastil. Menyusuri jalan setapak, kemegahan kastil mulai terlihat di balik rimbunnya pepohonan. Papan petunjuk di sini mengarahkan kita menuju area kastil. Langkah maju, sebuah gerbang abu-abu dengan aksen biru dan merah berdiri kokoh, menyambut kedatangan kita. Melewati gerbang abu-abu, kita menuruni anak tangga batu. Jalan ini membawa kita langsung ke hadapan bangunan kastil dengan arsitektur klasik yang menawan. Memandang dari sisi lain, kemegahan kastil terlihat semakin nyata dengan menara berujung emas yang menjulang tinggi. Sampai di pelataran kastil, kita disambut area terbuka dengan deretan kursi santai yang tertata rapi. Dari titik ini, sejauh mata memandang, terhampar luas panorama lembah hijau yang menyegarkan. Menaiki tangga di sisi bangunan, kita akan menuju ke area yang lebih tinggi di kastil ini. Tepat di depan pintu kayu yang terbuka, tersedia penyewaan kostum Eropa bagi pengunjung yang ingin berfoto ala bangsawan klasik. Langkah masuk, suasana interior yang megah langsung terasa, dengan deretan jendela kaca patri yang estetik. Pandangan pun tertuju pada barisan patung satria berbaju zirah yang menjaga singgasana tahta pedang yang ikonik di tengah ruangan. Berjalan menuju jendela yang terbuka, kita bisa menikmati segarnya hembusan angin sambil melihat hijaunya pemandangan lembah dari dalam kastil. Menaiki tangga dari dalam ruangan, kita menuju lantai atas untuk mengeksplorasi sudut kastil lainnya. Dari ketinggian ini, suasana klasik bangunan semakin terasa kuat. Sampai di lantai atas, kita disambut ruangan dengan jendela kaca patri yang estetik. Pencahayaan lampu dinding yang hangat menciptakan suasana tenang dan elegan di setiap sudutnya. Perhatian kemudian tertuju pada kursi hitam unik dengan sandaran tinggi di sudut ruangan. Melangkah menyusuri balkon, kita bisa melihat kembali kemegahan area tahta dan satria dari ketinggian. Keluar dari ruangan utama, kita menemukan sudut estetik lainnya. Sebuah sangkar burung kayu berdesain klasik berdiri cantik di dekat jendela, memberikan sentuhan dekorasi unik pada transisi jalan ini. Keluar dari area sangkar burung, kita mengitari sisi samping bangunan dengan dinding abu-abu dan menara berujung emas. Langkah berlanjut ke bagian tengah, di mana gerbang melengkung dan jendela besar berbingkai putih mempertegas kemegahan kastil ini. Meninggalkan kemegahan kastil, perjalanan berlanjut menyusuri jalanan asri yang luas dengan hiasan tanaman merah yang menawan. Sambil menyusuri jalanan luas ini, kita bisa melihat jembatan gantung merah yang membentang tinggi di antara rimbunnya pepohonan.
Melangkah lebih jauh, terlihat panorama kolam teratai yang tenang dengan panggung terbuka di tepinya. Dari kejauhan mulai terlihat kemegahan Koloseum yang berdiri di antara hijaunya pepohonan, memberikan suasana klasik yang unik. Sampai di Koloseum, kita akan disambut oleh deretan pilar melengkung yang megah, membawa suasana ala Kekaisaran Romawi langsung ke hadapan kita. Tak jauh dari sini, terdapat papan peta yang memudahkan kita menjelajahi seluruh area ikonik lainnya. Jalur luas ini akan membawa kita lebih dekat menuju petualangan berikutnya. Sambil menyusuri jalan, mulai tampak berbagai spot ikonik lainnya. Tiba di area Mesir, patung Sphinx yang gagah berdiri kokoh menjaga jalur penjelajahan. Di sudut jalan, terparkir replika kereta kencana hitam yang unik dan artistik. Tepat di depan mata, struktur ikonik Menara Eiffel berdiri kokoh membawa suasana Paris. Menyusuri jalanan di tepian kolam, kita disambut box telepon merah yang ikonik dan jembatan kayu yang estetik. Di sisi lain, tampak tangga besi yang menempel pada dinding batu raksasa yang kokoh, menyerupai benteng alam. Dari pinggir jalan, terlihat jembatan kayu estetik yang membentang indah di atas air. Melanjutkan perjalanan, pandangan kita tertuju pada patung Liberty yang berdiri tegak dengan latar belakang pepohonan yang rindang. Tak jauh dari sana, kita sampai di area bermain anak yang bernuansa biru putih ceria. Setelah melewati area bermain, kita langsung memasuki kawasan Santorini yang serba putih dan biru. Langkah kaki membawa kita menaiki anak tangga batu yang tersusun rapi, diapit oleh dinding batu alami dan deretan tanaman hias yang cantik. Di puncak tangga, kita disambut oleh bangunan khas Santorini dengan perpaduan warna putih bersih dan biru cerah yang sangat ikonik. Di bagian atas, bangunan putih dengan jendela biru cerah menyambut, lengkap dengan kincir angin ikonik khas Yunani. Keluar dari bangunan Santorini, kita tiba di area terbuka yang luas, dengan pemandangan ke segala arah. Sambil berputar, seluruh panorama landmark dunia terlihat sekaligus, memadukan hijaunya alam dengan beragam arsitektur ikonik yang mempesona.
Berlanjut ke sisi bukit, sebuah patung penunggang kuda yang gagah berdiri di antara rimbunnya tanaman. Di dekatnya, terdapat jalur rel melengkung untuk kereta mini yang menambah keunikan suasana di area terbuka ini. Tak jauh dari sana, patung sosok mitologi menyerupai dewa laut dan putri duyung berdiri artistik menghadap ke arah kolam. Sebelum meninggalkan tepian kolam, kita berhenti sejenak untuk memandang secara keseluruhan panorama yang terhampar luas di depan mata. Kita sampai di area panggung terbuka dengan pola lantai artistik. Tempat ini menjadi pusat pertunjukan, sekaligus area santai yang asri. Petualangan menyusuri ikon dunia berakhir di gerbang megah berarsitektur klasik ini. Sejenak kita menikmati kemegahannya sebelum meninggalkan area ini untuk menuju keseruan berikutnya. Tak berselang lama, shuttle datang menjemput kita. Mari kita naik menuju area depan. Tempat deretan resto dan kafe unik sudah menanti untuk dijelajahi. Turun dari shuttle, kita disambut kafe pertama dengan hiasan lampion warna-warni yang estetik. Dinding kayu hitam berukirnya memberikan kesan klasik yang sangat kuat. Berlanjut ke area kedua, suasana berganti dengan dekorasi payung cantik yang menggantung. Gerbang bata ekspos di sini menambah kental nuansa Eropa yang menawan. Lalu ada kafe dengan bangunan melengkung unik dan aksen jendela biru yang artistik. Mozaik warna-warni di dindingnya menambah kesan ceria di tempat ini. Terakhir, sebuah kafe bergaya lumbung modern dengan unsur kayu yang hangat dan asri. Tangga beton lebarnya menjadi akses masuk yang nyaman menuju area bersantai. Perjalanan pun berakhir. Terima kasih sudah mengikuti petualangan ini. Sampai jumpa di keseruan berikutnya.